Preview. Yang saya hormati Ketua Umum PMI Komisariat Fakultas Dirasat Islamiyah, Kak Muhammad Abed Zain Nizam, dan seluruh jajarannya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan banggakan juga pemateri kita pada malam hari ini, Gus Ramzi Ahmad, dan seluruh rekan-rekan dan teman-teman sahabat-sahabati yang insya Allah dalam lindungan dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya kembali menghimbau sebelum Firman memanggil pemateri kita pada malam hari ini, agar senantiasa untuk terlebih dahulu menguatkan kameranya. Karena diusahakan juga kita untuk antusias dalam mendengarkan dan mendapatkan materi pada malam hari ini. Assalamualaikum Gus, apakah langsung dimulai saja ke pemateri atau bagaimana? Aku khawatir suaraku bermasalah deh. Kedengeran nggak sih? Alhamdulillah terdengar Gus, terdengar dengan jelas. Enggak? Pakai headset. Terdengar. Lebih bagus. Alhamdulillah bagus Gus, jelas. Silakan peserta apakah terdengar dengan jelas suara Gus Ramzi, ditulis di kolom komentar terdengar. Silakan ditulis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum mandi dari Bagaimana pagi nih. Masih bengkak sebelah juga karena habis operasi gigi. Jadi masih agak sulit sebenarnya ngomong. Tapi Masya Allah. karena ini sudah komitmen, kita punya pertemuan 5 kali dalam 5 minggu. Jadi kita laksanakan perintah ketua komisariat. Bagaimana Gus? Apakah mau langsung dimulai ke materi atau? Boleh, aku langsung mulai ya materinya ya? Baik. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu memberikan tepuk tangan seperti apa yang saya sampaikan tadi agar lebih antusiasme. Oke, kepada Gus Ramzi dipersilakan tepuk tangannya dong agar terlihat di kolom. Oke, tepuk tangan. Padanya dipersilakan. Hakiki belum tepuk tangan, Ki. Kamu tepuk tangan dulu, Ki. Tangannya gini, Ki. Oke, makasih. Makasih, Firman. Ya, Gus. Sama-sama. Dipersilakan kepada Gus Ramzi untuk menyampaikan materinya. Ini 41. Bagi rekan-rekan yang belum on kamera agar on-kan kameranya. Terima kasih. Ada 41 peserta hari ini persis seperti minggu lalu ya, pada saat kita memulai ada juga 41 peserta. Luar biasa nih konsistensi dari pelaksanaan program kelas influencer ini. Sudah 3 pertemuan ya dengan ini dan masih berjalan dengan sangat baik. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabati, saya sebenarnya ingin menerima aspirasi atau mengakomodir aspirasi dari Hakiki di minggu yang lalu, karena Hakiki minggu lalu minta presentasi saya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi sebagai senior kadang saya semaunya ya dan punya pandangan berbeda gitu. Kalau menurut saya lebih baik saya lanjutkan dengan bahasa Inggris sehingga teman-teman juga punya semangat untuk meningkatkan kualitas. Mohon maaf Gus, suaranya tidak terdengar. Masih belum terdengar. Baik, sembari menunggu beliau dalam memperbaiki suaranya terlebih dahulu, kita
Masya Allah sekali ya, bahwasanya beliau masih dalam keadaan kurang fit juga, mengutamakan kita. Baik Gus, semoga segera masuk ya. Beliau sedang terlebih dahulu masuk ke dalam Zoom menggunakan handphone. Karena beliau pun merelakan waktunya, bukan merelakan sih, beliau lebih mengutamakan program kita ini. Salah satu bentuk kita yaitu bagaimana kita mampu meng-on-kan kamera terlebih dahulu, meng-on-kan dan antusias dalam pertemuan kali ini. Sembari menunggu. Masih belum terdengar, Gus. Oke, aku udah pakai device nih, udah pakai handphone. Aman terdengar ya? Dengan jelas. Oke, cocok. Bentar, aku berarti yang ini. Tolong dong yang admin dijadikan co-host ya. Aku share screen-nya tetap pakai laptop. Operatornya siapa sih, Man? Host, oh, bisa. Kak Soleh, silakan Oke. Oh iya, oke. Sudah bisa ternyata. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya saya tadi udah mau niat presentasi hari ini mungkin lebih banyak pakai bahasa Indonesia dan menggunakan PPT yang bahasa Indonesia juga sebagaimana yang Kiai Hakiki harapkan di minggu lalu, tapi saya berpikir kembali, saya juga komunikasi sama istri saya, kata istri saya juga, udah Mas pakai bahasa Inggris aja, biar anak-anak sekalian belajar, katanya gitu. Jadi saya tetap pakai bahasa Inggris, mudah-mudahan juga sedikit inilah membuat Hakiki lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa Inggris kan, karena ulama itu nggak cuma sekedar harus bisa bahasa Arab ya, tapi juga harus bisa bahasa universal language atau bahasa universal yang mungkin paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia, yaitu bahasa Inggris. Jadi tetap semangat Hakiki, kalau nggak tahu artinya chat aja DM saya, nanti saya terjemahin. Tapi ini jauh lebih simpel kok daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan juga nggak sesulit atau serumit yang dibayangkan. Nah, topiknya pada pertemuan kali ini adalah tentang personal branding ya. Tentang personal branding, gimana sih kita membangun brand kita, gimana sih kita bisa orang tuh kalau ketemu kita tuh tahu gitu. Oh itu siapa ya? Oh itu Maul ya gitu. Oh itu Rahfani ya gitu. Oh itu Alnanda ya gitu. Lu kenal Nanda nggak? Alnanda yang mana? Yang rambutnya kayak Arab, Yeberab, ya misalnya gitu ya. Oh oke. Lu kenal Hakiki nggak? Iya kenal, yang ulama itu ya gitu. Nah itu personal branding tuh kira-kira begitulah. Jadi kalau personal branding tuh orang tahu kita tuh siapa. Nah itu personal branding kita, citra diri yang kita berikan kepada orang lain. Kalau di bahasa Indonesia ini emang jadinya nggak enak kedengarannya ya. Kayaknya kesannya pencitraan gitu. Jadi kayak karena isu pencitraan tuh seringnya relate dengan urusan politik, jadi kita kayak nggak suka gitu sama istilah pencitraan. Teman-teman pasti juga nggak suka karena itu pencitraan doang gitu. Dia mah pencitraan doang gitu. Padahal personal branding ini lebih daripada sekedar pencitraan ya. Ini adalah sikap yang kita munculkan di ruang publik sehingga publik mengenal siapa kita, tergantung pada sikap yang kita tunjukkan kepada mereka gitu. Misalnya gini, Rasulullah dulu dapat gelar Al-Amin gitu ya. Kenapa sih Rasulullah sampai dapat gelar Al-Amin? Berarti kan ada brand nih. Brandnya Rasulullah, citranya Rasulullah adalah Al-Amin. Yang apakah Rasulullah upayakan? Memang tidak diupayakan. Kalau Rasulullah emang bawaannya bisa dipercaya gitu. Tapi publik akhirnya melihat Rasulullah sebagai orang yang punya gelar Al-Amin itu gitu. Nah, jadi citra dirinya terbentuk dengan sendirinya. Nah, kita juga mau ke arah sana. Kita juga maunya setiap individu nih yang ada di ruangan ini, tambah banyak nih sekarang, ada 52 orang, semuanya punya citra diri masing-masing, punya personal brand masing-masing, jadi kita bisa tahu what makes us different gitu, apa yang membuat kita berbeda daripada manusia lain yang ada di muka bumi gitu. Oke, kita sama-sama di Rosa Islamiyah gitu, apa sih yang bedain anak di Rosa satu dengan anak di Rosa yang lainnya? Dan yang penting diketahui adalah personal branding ini penting banget
terutama agar orang tahu kapasitas kita apa. Jadi orang juga nggak bakalan segan gitu kalau minta bantuan sama kita, atau nggak bakalan segan juga kalau misalnya mengajak kita untuk kerjasama 1-2 project yang sebenarnya penting banget buat kita gitu. Jadi kira-kira itu sederhananya lah. Personal branding kalau mau diterjemahin bebas boleh diterjemahin pencitraan, tapi bukan pencitraan, citra diri melalui proses pencitraan. Jadi kita mau menunjukkan ke publik diri kita siapa, tapi karena biasanya pencitraan itu urusannya sama politik, jadi kita menegasi istilah itu gitu. Jadi kita kayak nggak suka. Apa sih pencitraan itu? Sorry ya kalau aku agak kurang kencang atau apa, karena emang pipiku masih berat, masih gede. Satu kelihatan nggak sih? Yang ini. Nanti dia bengkak habis cabut gigi bungsu. Kalian juga harusnya udah tumbuh gigi bungsunya ya. Coba diceklah ke dokter gigi. Jangan sampai terlambat. Saya agak terlambat, jadi proses operasi berjalan cukup menyakitkan. Saya mau share screen, this one. Oh, sorry, sebelum kita ke sini ya, saya kemarin bilang ke teman-teman semuanya, karena kemarin kita baru belajar soal, ini ya, baru belajar soal diksi, artikulasi, intonasi, dan sebagainya. Ini aku mau ke sini dulu. Teman-teman akrab dengan istilah tongue twister nggak? Tongue itu artinya lidah ya. Twister itu artinya twist itu apa sih? Twister itu kayak per tuh nggak? Ketekuk-tekuk apa sih, Dek? Twister, Dek? Apa ya? Iya, pokoknya bikin lidah kamu ketekuk-tekuk lah. Lidahnya kesulitan bicara gitu. Ini juga kaitannya untuk halo? Iya, kaitannya untuk meningkatkan kemampuan intonasi dan artikulasi kita. Oh iya, terpelintir ya, twist itu ya. Jadi lidah kita terpeleset. Nah, coba teman-teman lihat yang ada di teks deh. Ini ada beberapa tongue twister dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris juga banyak sih. Kalau kita baca ini, kita pasti kesulitan membacanya. Tapi kita harus belajar ini terus agar lidah kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang sulit. Coba. Buaya, biawak, buayan, buaya, biawak, buayan, buaya, biawak, buayan gitu. Terus menerus gitu. Nanti saya minta salah satu untuk mencoba. Buaya, biawak, buayan, buaya, 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 biawak, buayan, buaya, biawak, buayan, buaya, biawak, buayan. Nah, ini untuk ngelatih lidah kita biar terus lebih lancar. Coba yang kedua. Keledai makan kedelai di kedai. 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 Ini udah, penting banget buat ngelatih biar kalau ngomong tuh nggak belibet. Oh iya, istilahnya belibet, terpelintir gitu lidahnya. Tiba-tiba si botak batuk di atas batu bata. Tiba-tiba si botak batuk-batuk 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 di atas batu bata. Terus yang terakhir, 1 sate 7 tusuk. Kayaknya saya pernah dengar waktu kecil ya, pernah bercandaan ini sama teman-teman. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. Cobain cepet. Saya nggak bisa cepet nih karena terhalang mulut saya dengan jahitan pasca operasi ini. Coba kita minta siapa ya? Rafani Nurhidayati. Ayo kamu coba baca dari atas sampai bawah. Buaya, biawak, buayan. Buaya, biawak, buayan. Keledai makan kedelai di kedai. Keledai makan apa tuh? Gimana gue 1 kali aja? Masing-masing 3 kali ya. Masing-masing 3 kali ya. Oh, 3 kali. Oke.
buaya, biawak, buayan, buaya, biawak, buayan, buaya, biawak, buayan. Keledai makan kedelai di kedai, keledai makan kedelai di kedai, keledai makan kedelai di kedai. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Satu tas satu satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk, 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 satu sate 7 tusuk. Udah, Gus. Wah, keren ya. Sepertinya memang punya kemampuan bicara lebih cepat. Coba Rian Sugiarta, kamu coba baca. Tapi yang kedua nih. Sebentar, Gus. Udah masuk belum page yang kedua? Oh, oke. Kakak tiga kali, Gus ya? Ya. Satu kali aja deh, kalau ini panjang-panjang soalnya. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, terus banyak-banyaknya. Salah kamu Rian itu bacanya. Mana tuh, Gus? Oh, jadi yang satunya 1.000 dua biru tiga. Ya Gus. Apa Gus? 1.000 dua biru, 3.000, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. Coba ulangi sekali lagi. Sekali lagi yang 1.000. Oke. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. Oke. Ini tongue twister ya. Kalau tongue twister itu cuman melatih lidah kita agar nggak belibet pas lagi bicara. Ini penting banget. Meskipun gini ya, kalau Kiai Hakiki lah, kalau ini Syekh Hakiki mungkin bacanya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli gitu ya. Kita berdoa dulu biar Allah itu nggak bikin lidah kita itu ketwist itu kan, doanya kan itu kan. Gus, jangan Biar panggil lisan kita tuh nggak. Kiai, Gus. Oh iya, oke. Siap, Syekh. Kita paling berdoanya itu ya biasanya ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli itu sama lah. Semoga Allah tidak memberikan kita ini ya twisted tongue atau lidah yang terpelintir itu, agar kita pas bicara jadi lebih nyaman, lebih enak gitu. Buaya, biawak, buayan, keledai makan kedelai di kedai, dan jadi kalimat-kalimat yang keluar tuh nggak akan belibet gitu. Ada banyak juga sih sebenarnya yang lain yang bisa jadi contoh, tapi cukup segini aja. Mungkin teman-teman juga kalau mau cari bisa cari tongue twist, tongue twister di Indonesia gitu, tongue twister in Indonesia. Bisa tongue twister in English juga bisa. Kalau mau baca di bahasa Inggris, kalau tongue twist tuh banyak banget. Biar ngelatih kemampuan pronunciation juga jauh lebih baik. Sekali lagi teman-teman semuanya, saya bicara pelan-pelan tidak seperti biasanya karena saya masih sakit gigi. Oke. Kita baru masuk ke personal branding sekarang. Oke. This one. Sekali lagi, personal branding itu tadi pencitraan ya, mencitrakan diri. Gimana sih kita mencitrakan diri? Brand itu merek kalau dalam bahasa Indonesia, atau citra. Merek itu dari bahasa Inggris juga, mark, M-A-R-K, mark. Mark itu artinya tanda. Atau dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab itu romzun, romzi. Romz itu kan artinya brand kan, logo, rumus, simbol. Dalam bahasa Arab tuh romz, branding. Jadi kalau personal branding itu ya gimana kita memperkenalkan diri di depan orang lain. Nah, teman-teman harus menyadari ada istilah namanya halo effect.
Halo effect itu sorry. Gimana sih ini? Kenapa kecil banget? C halo tahu ya? Ada namanya halo effect. Halo effect nih halo efek pada pertemuan pertama. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang, orang itu akan mengingat pada saat pertemuan pertama kita. Jadi kamu ketemu sama orang nih pertama kali nih, itu bisa jadi sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan kamu selanjutnya gitu. Nah sama, orang itu butuh halo effect juga kalau misalnya mau ngelihat sosial medianya orang, mau buka sosial medianya Gus Romzi lah misalnya gitu ya. Terus kamu buka sosial media saya, kamu pasti punya halo effect. Oh dia ini orangnya begini gitu. Meskipun belum tentu benar, tapi ada efek pertama yang pasti bikin kita mengambil kesimpulan, oh dia ini orangnya begini gitu. Saya nanti bakal ketemu sama teman-teman ya, misalnya ketemu secara langsung, saya juga pasti akan berpikir, oh dia orangnya begini. Karena halo efek tadi, efek pada saat halo pertama gitu. Halo apa kabar gitu. Oh halo gitu, seneng banget ya ketemu kamu gitu. Oh halo, saya Romzi gitu, apa kabar gitu. Nah, halo efek ini penting banget. Mungkin teman-teman berpikir, apa ya, witing tresno jalaran soko kulino gitu ya. Cinta datang karena terbiasa hidup gitu. Tapi nggak juga sih, Kak. Pada banyak kesempatan cinta datang di pertemuan pertama kan gitu ya. Pada banyak kesempatan tiba-tiba kita ketemu orang dan kita ngerasa kita cocok sama dia nih. Wah, cocok banget nih gue sama dia gitu. Nah, itu namanya halo effect atau efek pada halo yang pertama gitu, pada pertemuan pertama. Nah, pada saat halo effect, pada saat kamu bertemu sama orang lain, yang ada di kepala kamu adalah gini, what do people think of me? Apa sih yang orang lain berpikir soal gue? Tadi aku baru ketemu loh sama Pak Rektor. Kira-kira Pak Rektor berpikir apa ya soal saya? Kan itu yang ada di pikiran kita kan. Kira-kira orang mikir tuh gue tuh siapa ya gitu. Orang tuh kira-kira kalau mikir Romzi itu gimana ya gitu. Orang tuh kalau mikir Hakiki itu gimana ya? Itu what do people think of me? Apa sih yang orang pikirin soal kita? Ini penting banget kamu mikirin ini gitu. Kira-kira kalau orang lain mikir soal kamu tuh kesimpulan dia apa? Nih terus yang kedua, if I had to choose a word to describe myself at work, what would it be? Kalau saya harus memilih satu kata untuk menjelaskan diri saya, untuk describe myself, what would it be? Maybe it's not at work ya. Ini bisa jadi everywhere. Kalau saya harus milih satu kata yang cocok untuk mendeskripsikan seseorang, mendeskripsikan diri saya, itu apa pilihan katanya? Ini pertanyaannya akan saya tanyakan ke kalian juga ya. Terus yang berikutnya adalah what skills differentiate me from my peers? Apa sih skill yang membedakan saya dari peer saya? Peer itu sejawat ya. Bisa jadi seusia, bisa jadi satu kerjaan, bisa jadi sama-sama punya. Peers itu kalau orang berkumpul dalam satu, ada kesamaan yang sama gitu. Misalnya ada istilahnya namanya peer to peer support. Support antar satu kelompok gitu. Support antara orang sejawat lah kalau dalam istilah bahasa Indonesia. What skills differentiate me from my peers? Apa sih skill yang membedakan aku dari teman-temanku? Jadi ada 3 pertanyaan. What do people think of me? If I had to choose a word to describe myself, what would it be? What skills differentiate me from my peers? Ini penting banget. Saya coba tanya, Indah, minggu lalu kamu tidak bisa menyalakan kamera karena katanya lagi ngomong bayi ya? Saya lupa alasannya. Bagus. Ngomong bayi dari mana? Coba kamu jawab pertanyaan. Kamu nggak perlu jawab pertanyaan nomor 1 ya, karena ini jawabannya mungkin orang lain berpikir tentang kamu kayak gimana. If I had to choose a word, if you have to choose a word to describe yourself, what would it be? Apa satu kata yang paling tepat untuk deskripsikan kalau ada yang nanya, Indah tuh siapa sih gitu? Kamu jawabnya apa? Satu kata. Ya Gus, dari ulang nggak kedengaran. Ya kalau apa namanya? Kalau ada orang yang kalau kamu harus memilih satu kata untuk menilai kamu itu bagaimana, kata apa yang kamu pilih? Saya lebih memilih
Imut. Oke. Imut, Gus. Oke, jadi kalau saya ngobrol sama Ul, Indah yang mana Ul? Yang imut itu loh Gus gitu. Kamu membayangkan orang lain akan berpikir begitu nggak? Ya, bisa jadi, Gus. Oh, bisa jadi. Oke. Terus kalau yang berikutnya, what skills differentiate me from my peers? Apa sih skill yang kamu punya yang kira-kira orang lain tuh, atau yang membedakan antara kamu dengan yang lainnya gitu? Misalnya kamu bisa Saya kayang, dibilang tau nggak? masih Kayang. bingung sih sebenarnya. Masih bingung ya? Kita coba yang lain. Siapa Iya, nih? masih bingung. Yusron. Yusron Nasir. Halo, halo. Ya, kamu coba jawab pertanyaan ini deh. Kamu kalau memilih satu kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan kamu tuh siapa, kamu jawabnya apa? Simple. Simple ya. That's how you define who you are ya. Itu cara kamu mendefinisikan siapa diri kamu gitu ya. Kamu adalah orang yang simple gitu. Pokoknya gue tuh orangnya simple gitu. Oke. Oke. Iya. Nggak perlu kita mikirin orang lain mikirnya gimana ya. Yang penting kita harus mikir ke diri kita dulu gitu. Jadi kita tuh mikir dulu diri kita tuh maunya tuh kita tuh kelihatannya gimana gitu. Atau saya tuh kalau harus memilih satu kata, saya akan memilih kata simple. Thank you Yusron. That's nice choice. Pilihan yang asik banget. Jadi kamu you make the world simple lah ya. Kamu bikin hidup kamu simple, dunia kamu simple. Hubungan kamu juga mungkin nggak serumit itu. Ananda Alicia. Halo Nanda. Oh Nanda. Iya. Videonya error. Oh oke. Apa yang skill yang membedakan kamu dari teman-teman kamu? What skills differentiate you from your peers? Barangkali kamu bisa lompat dari satu rumah ke rumah lain di lantai 2 gitu tanpa terjatuh gitu karena punya kemampuan. Skill apa namanya? Apa namanya kalau itu olahraganya? Parkour. Apa Ananda? Belum tahu? Skillnya Nggak apa-apa, belum tahu belum juga. tahu, Gus. Oke. Nggak apa-apa kalau belum tahu. Tapi kalau tadi satu kata yang mungkin paling bisa mewakili kamu itu siapa gitu. Itu apa satu kata itu? Satu kata. Lembut. Lembut. Oke. I know I want everybody to write on your chat. Di chat, coba buka di chat group deh. Di chat group coba kalian menulis kira-kira if you have to choose a word to describe yourself, what would it be? Kamu pilih satu kata yang bisa mewakili. Tadi kalau Yusron berarti maka yang kamu ketik itu baik, Arisalatu Sa'dia bawel, ada yang jawab feminis. Sheva wadaw katanya. Oh, orang kalau ketemu Sheva bakal bilang wadaw juga ya. Kalem, cuek. Jutek. Nur Muhammad Zatmiko Setia. Oke. Berisik, abstrak, petakilan. Kamu nggak perlu mikirin orang lain berpikir kamu kayak gimana ya. Kamu mendefinisikan diri kamu sendiri gitu. Sekali lagi kan saya pernah bilang, don't let anybody define who you are kan. Kita harus mendefinisikan diri kita sendiri, jangan biarkan orang lain yang mendefinisikan diri kita. Naila tuh menganggap dirinya easy going. Oke. Ada yang supel juga, easy going and supel mirip ya. Maulana garing. Waduh, oke. Seva, kamu harus jelasin wadaw itu apa, Seva? Humble, Ibnu Sola nulisnya humble, oke.
Yang lain? Cuek, kalem. Pendengar yang baik, Robiatus Syifa. Oke, kamu menganggap diri kamu adalah a good listener ya. Oh ya, boleh satu frase ya, nggak? Maksudnya satu kata itu bukan, nggak harus a word. Satu frase itu bukan. Pendengar yang baik ya. Oke, a good listener. Nur Laila sendiri. Nyimas kepikiran. Kok kepikiran? Kepikiran apa nih? Tolong jelasin Nyimas. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nulis. Udah lumayan banyak ini, tapi nggak semuanya nulis ya, tapi ya lumayan lah. Ada yang melihat dirinya berisik, ada yang melihat dirinya jutek, ada yang melihat dirinya easy going. Sekarang kalau coba ya jawab pertanyaan nomor pertama, what do people think of me? Apa sih yang kira-kira orang lain berpikir soal saya? Sesuai nggak ya apa yang kalian harapkan? Kalau kalian coba tulis di kolom komentar, orang tuh mikirnya kamu tuh gimana sih gitu. Yang menurut kamu biasanya orang salah gitu. Atau yang menurut kamu biasanya orang tepat gitu. Ibnu Sholat cuek, oke. What do people think of you? Orang biasanya kalau mikirin kamu, mikir Yusron ini orangnya gimana sih gitu. Nah orang tuh bakal nulisnya apa kira-kira? Syefa? Rajin. Oh, Nur Laila. Saya sering dibilang feminis. Terus kalau enggak ya bawel. Oh, Hakiki pernah dibilang jahat sama orang. Syefa nggak jelas. Naila suka marah-marah. Sultan Hafid kayak ulet nangka. Mana sih Sultan Hafid jangan-jangan emang kayak ulet. Jutek. Banyak banget ya kalau cewek ya, jutek ya. Kenapa kalian dianggap jutek? Sikap kalian nggak segitu baiknya ke orang lain. Nur Muhammad Zatniko ganteng. Orang berpikir dia tuh ganteng. Oke. Kalau pakai, oh iya kalau pakai smartphone agak kesulitan ya. Kalau misalnya harus nulis ya. Harusnya nggak kesulitan. Jutek kalau baru kenal. Petakilan kalau sudah lama kenal. Oke. Lola, loadingnya lama, Ananda katanya. Soalnya kalau ketawa suka telat. Oke. Maul, orang berpikir kamu baperan. Ya, bisa jadi yang orang pikir soal kamu itu tidak sesuai dengan yang kamu pikir soal diri kamu sendiri ya. It's all up to them lah. Pertama, itu semua terserah mereka. Yang kedua, itu semua ternyata sangat bergantung pada kita menunjukkan diri kita ke hadapan orang lain tuh kayak gimana. Jadi that's why we have to learn this personal branding thing. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini kan yang kemarin saya bilang soal skill to be developed. Skill yang harus kalian pelajari untuk bisa becoming more influential daripada sebelumnya. Kemarin kita udah ngomongin soal cognitive skill, kita udah ngomongin soal knowledge, kita udah ngomongin soal communication skills, terus nanti kita akan juga ngomongin soal digital skills, tapi yang akan kita omongin pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan personal branding. Personal branding yang pada banyak kesempatan memang juga bergantung pada your physical appearance atau penampilan fisik kamu. Jadi kadang penampilan fisik kamu itu sangat mempengaruhi citra diri kamu. Nanti kita akan mendiskusikan ini sedikit-sedikit. Intinya yang mau kita diskusikan adalah yang personal branding itu. Nah, kira-kira domainnya personal branding tuh kira-kira 3 inilah kalau teman-teman mau mendalami lebih jauh. Pertama adalah self knowing. Yang kedua self understanding, yang ketiga self uniqueness. Ini udah penting banget nih yang 3 ini. Self knowing itu kita tahu kita siapa. What's your value? Nilai-nilai yang kita punya apa aja sih gitu. Norma yang kita punya apa? Karena kita muslim, maka brand kita harusnya gimana gitu. Karena
karena kita orang, misalnya karena saya orang Cirebon, maka nilai-nilai kearifan di Cirebon apa, saya harus menunjukkannya bagaimana. Jadi kita tahu value yang kita punya karena kita orang timur, tentu saja sikap kita berbeda dengan orang barat kan gitu ya. Who you are, kamu siapa sih gitu. Kalau kamu adalah anak di Rosat yang ke depan mau jadi ulama, maka kamu harus tahu sikap kamu sebaiknya kayak gimana gitu. Jadi self knowing itu lebih karena itu, lebih ke kita tahu gitu kita siapa. Terus kemudian what are you capable of? Kamu mampu melakukan apa sih gitu. Itu juga bagian dari self knowing. Kamu kapabilitas kamu apa? Misalnya gini. Orang minta kamu untuk jadi ketua BEM, kamu ngerasa kamu nggak bisa, gue nggak bisa gitu. Karena I do understand myself gitu. Saya benar-benar mengetahui bahwa saya itu nggak capable dalam urusan leadership gitu. Nah itu kan penting banget ya. Jadi personal branding itu kita menunjukkan itu juga. Orang tuh harus tahu kita tuh bisanya apa sehingga orang lain akan memposisikan kita di tempat yang tepat. Itu what are you capable of dan what's your purpose. Tujuan hidup kamu tuh apa sih? Ini self knowing tuh bagian dari itu. Nah, kayak tadi kan ya, ada siapa tadi yang bilang kalau sebenarnya dia belum tahu, Indah ya, tadi Indah bilang kalau dia belum tahu. Nah, berarti Indah di level yang pertama soal self-knowing itu juga belum selesai. Padahal ini salah satu dari part yang paling penting untuk mau bangun personal branding. Kamu mau dikenal publik sebagai apa? Yusron, kamu mau dikenal publik sebagai apa? Nah, kalau kamu mau dikenal publik sebagai seorang pendakwah, maka personal branding kamu mencitrakan diri ke orang lain harus berani menjadi uswah buat orang lain kan gitu ya. Harus berani menjadi teladan buat banyak orang lain karena orang lain nggak cuma mempedulikan isi ceramah kamu tapi bagaimana kamu hidup gitu. Nah, itu bagian dari self knowing. Yang kedua adalah self understanding. Kalau self understanding itu how you see yourself and accept yourself. Kalau self understanding itu bagaimana kita melihat diri kita dan menerima diri kita. Segala kekurangan dan kelebihannya kita terima. Itu bagian dari self understanding. Kita mencoba memahami diri kita sendiri gitu. Jadi kayak kadang gini ya, ada orang gagal terus nggak menerima kegagalan itu. Kadang karena dia nggak bisa memahami diri dia sendiri gitu. Oh ya, gue gagal karena emang gue sebenarnya nggak sanggup di, misalnya gini, gue gagal lomba balap lari karena emang sebenarnya gue tuh bukan balap lari. Kelebihan gue itu melukis gitu. Kenapa gue ikut lomba balap lari gitu. Kadang kita tuh orang nggak bisa accept gitu. Kadang nggak bisa nerima. Saya masih ingat waktu saya SMA kelas 2, matematika saya itu kan jelek banget ya. Terus saya tuh nggak bisa menerima. I cannot accept. Nggak bisa saya nerima. Saya tuh maunya di semua pelajaran saya bagus gitu. Jadi saya tuh ngotot belajar matematika sampai akhirnya saya ada pada titik yang kalau aja waktu itu saya nggak ngabisin banyak waktu untuk belajar matematika, saya mungkin bisa buat pelajari yang lain yang mungkin lebih bermanfaat buat saya gitu. Jadi saya nggak bisa, kadang kita nggak bisa nerima flaws kita gitu. Kita nggak bisa nerima kekurangan-kekurangan kita. Terus kita kesulitan yang kemarin saya jelasin ya soal kalau kamu mau develop diri kamu tuh kamu punya 2 pilihan. Fokus on your strength, fokus pada kekuatan kamu atau fokus on your weakness. Fokus pada kelemahan kamu. Kalau kamu fokus sama kelemahan kamu, kamu berusaha mati-matian menutupi itu, maka kamu akan kelelahan. Nah, makanya perlu ada yang namanya acceptance atau penerimaan. Self-acceptance itu kamu menerima diri kamu sendiri. Oke, gue emang bawaannya begini gitu. Oke, gue emang nggak bisa semuanya gue lakuin gitu. Jadi itu bukan kekurangan, tapi itu memang kamu harus menerima. Nggak semua orang gitu. Misalnya kadang saya mikir, aduh, gue kalau bisa nyanyi asik juga ya gitu. Aduh, kalau suara gue bagus asik juga ya. Oh, kalau gue bisa main gitar asik juga ya. Saya berbulan-bulan belajar keyboard itu nggak paham nada gitu. Saya sampai belajar, saya manggil guru keyboard gitu. Guru keyboard di pondok tuh saya panggil untuk ngajarin saya main keyboard gitu. Dan sulit ternyata saya menjangkau itu. Artinya ya setiap orang dilahirkan berbeda-beda gitu dengan kapasitasnya berbeda-beda. Nah, pada saat kamu mau bertemu orang lain atau kamu mau memunculkan diri depan orang lain, kamu harus benar-benar menerima bahwa kita tuh nggak semuanya bisa. Rasulullah itu soal self understanding itu mengajarkan kita soal itu nggak kalian tahu ya yang anta a'lamu bi umuri dunyakum itu. Suatu hari Rasulullah diberikan pertanyaan dan pertanyaan itu di luar pengetahuan Rasulullah. Rasulullah bisa saja mencari jawabannya langsung bertanya pada malaikat, pasti Rasulullah juga mendapatkan jawaban itu. Tapi Rasulullah memilih antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu. Kalian tuh jauh lebih tahu soal
soal urusan-urusan kalian gitu. Artinya sikap Rasulullah tadi itu, Rasulullah menerima mungkin ada pengetahuan yang Rasulullah nggak miliki, dan pengetahuan itu biar dimiliki orang lain itu nggak ada masalah. Nah, self understanding itu penting banget. Jadi kita melihat diri kita bagaimana dan kita menerima diri kita gimana. Kadang kita jadi kecewa ya. Saya nggak tahu lah kalau di waktu seumuran kalian, saya juga belum gampang kecewa lah. Tapi sering banget nggak sih teman-teman tuh kecewa banget karena aduh kok gue nggak bisa ngafalin, nggak bisa ngafalin lebih cepat sama kayak teman-teman yang lain gitu. Kadang kita nggak bisa nerima diri kita begitu, terus kita push ourselves gitu, kita dorong diri kita berlebihan. Akhirnya yang ujungnya yang dapatnya apa? Depresi, kita putus asa, kita kecewa sama kadang sama diri kita, sama misalnya proses orang tua kita mendidik kita bagaimana, atau bahkan kecewa sama proses penciptaan kita gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya accept yourself ini penting banget ya. Coba diterima gitu. Kalau ya setiap orang itu punya perbedaan. Nah, tadi setelah self knowing sama self understanding. Jadi kalau self knowing itu kita tahu diri kita kayak gimana, kalau self understanding itu kita menerima diri kita kayak gimana. Oke, Allah ngasih gue kelebihannya ini. Jadi gue terima ini sebagai sebuah kelebihan yang seharusnya gue maksimalin gitu. Oke, Allah ngasih gue kekurangan ini. Berarti kekurangan ini gue harus berhati-hati karena gue kurang banget di sini gitu. Nah, itu di self knowing sama self understanding. Nah, yang ketiga adalah self uniqueness. Self uniqueness ini kaitannya dengan what makes you different. Apa yang membuat kamu berbeda dari orang lain? Nah, ini pertanyaan yang apa namanya, yang penting diajuin sama ke diri kamu sendiri. Apa sih yang bikin kamu berbeda? Apa sih yang bikin Agim berbeda? Agim berbeda karena tadi pilihan apa namanya, diksinya sangat kota tapi aksennya sangat Sunda misalnya gitu ya. Itu membuat orang mungkin mendengarnya jauh lebih nyaman daripada yang lain misalnya gitu. Apa sih yang membedakan Ustadz Adi Hidayat dengan Gus Baha misalnya? Keduanya sangat detail dalam memahami ilmu-ilmu agama, menjelaskan ilmu agama tidak di level apa namanya yang normatif, tapi sudah masuk ke produk hukum dan sebagainya misalnya gitu ya. Sementara Agim tidak mendiskusikan hukum sama sekali, tapi kalau Gus Baha banyak menjelaskan soal cerita-cerita. Kalau Ustadz Adi Hidayat banyak mendiskusikan terkait dengan produk-produk hukum dalam Islam misalnya gitu ya. Nah, itu adalah self uniqueness namanya. Jadi yang membuat kamu berbeda dari yang lain apa sih gitu? What makes you different? Kalian satu angkatan misalnya 30 orang. Apa yang bedain kamu sebagai alumni di Rosat dengan teman kamu yang alumni di Rosat juga? Nah, self uniqueness ini harus kamu temuin juga. Jadi orang tuh tahu, oh dia tuh apa sih gitu, apa sih yang bedain dia sama yang lain gitu, apa sih yang bedain yang satu sama yang lain gitu. Jadi 3 poin ini di personal branding ini tolong teman-teman dipelajari lebih jauh ya. Nanti ada namanya business model you. Nanti saya kirim aja ke Ketum ya, Ketum Hafiz ya, nanti biar dikirim sama teman-teman. Business model you itu ada satu kotak, nanti kamu ngisi kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa gitu, cara bisa memahami diri kamu lah gitu. Oke, kita sampai di sini dulu, di 3 poin ini dulu. Nah, ini kaitannya sama personal branding itu, kamu punya 3 pilihan. You are better, you are different, or you are authentic. Ini ada 3 nih. Kamu mau menjadi lebih baik, kamu mau menjadi berbeda, atau kamu mau menjadi authentic. Kalau authentic itu lebih ke originalitas dan kamu satu-satunya gitu, authentic. Jadi kamu benar-benar totally different. Nih, misalnya gini. Kalau kebanyakan manusia itu targetnya adalah you are better. Misalnya, saya nanti mau jadi petani gitu. Tapi saya mau jadi petani kalau orang tua saya cuma bisa garap 1 hektar, saya mau garap 2 hektar. Nah, artinya yang kamu targetkan adalah kamu mau menjadi lebih baik daripada orang tua kamu yang petani di 1 hektar doang. Atau gini, kamu seorang guru. Saya mau jadi guru yang lebih disiplin. Saya mau menjadi guru yang jauh lebih rajin. Saya mau jadi guru yang jauh lebih sering belajar. Itu berarti you are better. Kamu lebih baik daripada guru yang lain. Nah, ini yang kebanyakan jadi standar orang. Orang tuh kalau mau melakukan sesuatu, ya saya mau melakukannya lebih baik.
Apa sih yang membuat seseorang itu menjadi lebih baik? Ya biasanya karena dia melakukan sesuatu dalam jumlah yang lebih besar atau dalam waktu yang lebih panjang gitu, itu jadi lebih baik. Nah, kalau untuk personal branding jadi lebih baik aja nggak cukup. Karena kalau kamu jadi lebih baik berarti kamu punya benchmark nih. Kamu benchmarknya siapa? Nah, kamu cuma mau jadi orang yang lebih baik dari dia aja. Misalnya gini, penyanyi. Kadang kita sering nggak sih mikir, wah dia ini niruin ini nyanyinya gitu. Cuma nyanyinya emang karena lebih merdu suaranya, jadi dia kayak lebih baik. Nah itu nggak cukup. Yang harus kamu lakukan adalah you are different. Gitu. Kamu tuh berbeda. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab apa ya? Kholif tu'raf ya. Ada dalam istilah di Arab itu. Kalau kamu berbeda, maka kamu akan dikenal. Gitu. Misalnya gini, kamu orang itu bertani 1 hektar. Kamu mau menjadi petani yang berbeda. Maka kamu saya mau nanam, tapi tanaman saya organik. Nggak pakai obat-obatan pupuk, nggak pakai pembasmi hama. Jadi semuanya produknya organik. Nah itu namanya kamu menjadi petani bukan yang lebih baik, tapi yang berbeda. Itu namanya kamu ngasih value added, ngasih tambahan nilai yang bikin kamu itu berbeda daripada yang lain gitu. Misalnya kamu jadi guru bahasa Arab nih ya. Kamu adalah seorang guru bahasa Arab. Tadi kan saya bilang, kalau kamu mau jadi guru yang lebih baik, ya kamu jadi lebih disiplin, kamu jadi lebih rajin, kamu jadi lebih aktif gitu. Tapi kalau kamu mau berbeda adalah misalnya gini, kamu ngajar bahasa Arab, tapi karena kamu misalnya orang Brebes gitu ya, kamu akan ngajar bahasa Arab, tapi pengantarnya pakai bahasa Brebes gitu. Nah itu artinya kamu membedakan diri kamu dengan orang yang mengajarkan bahasa Arab di tempat lain. Atau kamu ngajar bahasa Arab tapi pakai metodologinya menggunakan YouTube channel. Berarti kamu mencoba menjadi guru yang berbeda daripada guru yang lain. Kamu bikin aplikasi untuk pendidikan bahasa Arab. Nah, itu berarti kamu milih menjadi berbeda. Nah, itu nggak cukup jadi lebih baik. Sekali lagi ya, tidak pernah cukup menjadi lebih baik. Karena selalu ada yang lebih baik dari kita. Tapi kalau targetnya adalah menjadi berbeda, itu jauh lebih mudah. Kamu bayangin kalau lebih baik begini. Kalau orang punya penghasilan 1 miliar, kamu mau punya penghasilan 2 miliar, itu kamu tuh usahanya akan lebih keras. Tapi kalau kamu berbeda, untuk personal branding itu jauh lebih mudah. Karena targetnya adalah bukan mendapatkan sesuatu lebih banyak atau dalam jumlah yang lebih besar, tapi targetnya adalah kamu, ya karena kamu berbeda, kamu akan dikenal publik. Gitu. Jadi kita kasih contoh siapa ya yang membuat seorang berbeda. Oke, gini, YouTuber itu, apa sih yang membuat YouTuber itu akhirnya punya crowd yang bagus gitu? Karena mereka punya konten-konten yang berbeda daripada yang lain. Kalau yang satunya ngeprank, yang satunya ikutan ngeprank, yang satunya ngeprank lebih baik lagi, ngeprank lebih jahat lagi gitu ya. Itu kan targetnya cuma jadi better kan. Dia nggak bisa bangun crowd sebagus itu gitu. Tapi kenapa bisa bangun crowd yang bagus? Karena dia punya produk yang berbeda. Artinya, sekali lagi, lebih baik saja tidak cukup. Kamu harus menjadi berbeda. Kamu nggak cukup cuma puas di, oke, I am a better person. Gitu. Oke, saya adalah manusia yang lebih baik daripada orang lain. Kamu harus menjadi, saya adalah manusia yang berbeda dari orang lain. Case-nya saya aja deh. Apa sih yang bikin Romzi ini berbeda misalnya dari anak-anak muda muslim lainnya? Saya concern di isu keagamaan, saya tapi concern juga di isu digital. Jadi saya memahami banget proses keberagamaan anak-anak muda di ruang digital. Apa sih relevansinya antara antara budaya pop dan keberagamaan anak-anak muda misalnya gitu. Jadi yang membedakan saya dengan yang lain adalah biasanya agamawan cenderung tidak meneliti isu-isu digital, tapi saya meneliti isu digital. Nah itu yang soal interdisciplinary studies itu loh. Yang soal kalian oke, jurusannya kuliahnya apa, tapi kalian harus mengawinkan dengan disiplin ilmu lain gitu. Itu yang membuat kamu berbeda. Jadi nggak cukup menjadi lebih baik, sekali lagi tidak cukup menjadi lebih baik, tapi kamu harus menjadi berbeda. Nah, untuk menjadi berbeda, bahkan ada yang lebih keren lagi, kalau kamu itu autentik. Kamu itu otentik gitu. Kamu tuh punya autentisitas yang membuat kamu ya jadi kayak stand out gitu. Kayak berdiri sendiri, otentik. Nggak ada orang yang kayak kamu gitu. Kalau berbeda kan kadang ada kesamaannya ya, tapi ada yang membuat kamu berbeda dari orang lain, tapi banyak kesamaannya gitu. Tapi kalau otentik tuh kamu muncul bener-bener sebagai diri kamu sendiri. Gitu. Siapa ya yang otentik ya? Gus Baha sih termasuknya otentik kalau dalam dakwah ya.
Kalau dalam dakwah Gus Baha tuh otentik. Kalau kita ngomong Gus Baha suaranya enak nggak? Nggak enak suaranya kalau ngaji. Kita kan kadang kalau lihat, ya pantas lah kalau Yusuf Mansur, Hanan Ataki jauh lebih populer misalnya. Karena kan suaranya enak kalau murotal gitu. Bisa nyanyi misalnya gitu. Ustadz Syam bisa nyanyi gitu. Tapi kalau Gus Baha kan suara nggak enak, wajah nggak ganteng-ganteng banget gitu lah, gantengan Taki Malik lah gitu ya. Terus juga nggak ngasih instant feedback dari pertanyaan orang, padahal biasanya itu yang bikin crowd-nya bagus gitu. Tapi karena Gus Baha itu otentik, stand out dengan dirinya sendiri, dengan gayanya, dengan physical appearance-nya, penampilan fisiknya sangat berbeda, otentik, terus yang disampaikan cerita-ceritanya juga berbeda daripada banyak-banyak ulama lainnya. Akhirnya Gus Baha tuh kayak stand out gitu. Kamu bisa bandingin antara misalnya Ustadz Adi Hidayat dan Yusuf Mansur, tapi kayaknya kita sulit membedakan antara Gus Baha dengan yang lainnya gitu, karena ada otentisitas yang dimiliki oleh dia gitu, yang mungkin jadi membuat Gus Baha itu kayak stand out sendiri. Gitu. Kalau contoh lainnya siapa ya? Banyak sih sebenarnya kalau contoh-contoh otentik. Elon Musk misalnya yang bikin Tesla. Apa sih yang bikin mobil Tesla itu bagus? Misalnya gini, kamu kalau milih, kalau kamu kalau mau beli mobil, kamu bakal beli mobil apa? Kalau kamu punya uang banyak kan kamu akan beli Tesla karena Tesla otentik. Karena kamu nggak bisa bandingin Tesla sama Toyota. Kamu nggak bisa bandingin Tesla itu kan mobil listrik ya, mobil listrik yang memang punya kualitas bagus banget. Kamu nggak bisa bandingin Tesla sama Lamborghini misalnya atau Ferrari, nggak bisa. Ferrari itu better car. Ferrari itu mobil yang lebih baik daripada Toyota. Jadi dia tuh ada di level better aja. Tapi karena Ferrari itu kelasnya berbeda mungkin, kelasnya Ferrari dan kelasnya Toyota jadi different kan. Tapi kalau Tesla itu autentik. Dia itu ada di level berbeda gitu. Contoh lain siapa? Kalau pesepak bola itu Messi. Kalau kamu mau bilang siapa pesepak bola paling baik di dunia itu jawabannya Cristiano Ronaldo karena dia itu better. Dia itu lebih baik daripada siapapun. Tapi Messi itu bukan soal dia lebih baik. Karena soal urusan mencetak gol, Cristiano Ronaldo mencetak gol lebih banyak. Cristiano Ronaldo punya follower lebih banyak. Cristiano Ronaldo mendapatkan piala juga lebih banyak. Tapi Lionel Messi itu otentik gitu. Lionel Messi itu stand out dengan karakternya sendiri. Wah, yang cewek-cewek ngerti nggak sih Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi, tahu nggak sih? Ananda tahu nggak? Tahu dikit-dikit Ini sih yang penting namanya banget doang. ya. Oh, tahu namanya doang ya. Ini yang penting banget. Jadi teman-teman tuh kayak kalian harus memilih. Kalian nggak cukup untuk menjadi lebih baik. Karena capek kalau kita ngejar jadi lebih baik. Paling gampang adalah kita jadi berbeda. Kita memilih untuk menjadi berbeda. Kita nggak ngebiarin orang mendefinisikan diri kita dengan cara yang tidak tepat dengan membangun personal branding yang baik. Artinya tadi otentisitas tuh perlu gitu biar orang lain tahu kamu kayak gimana. Terus kamu juga harus tahu kalau kamu harus jadi berbeda yang tadi saya bilang. Nah, sekarang saya mau teman-teman berpikir sebentar. Kita rehat sekitar 2 menit untuk mikirin apa sih yang bikin kamu berbeda daripada yang lain gitu. Nah, kalau misalnya belum ada, maka kita teman-teman perlu mencari itu gitu. Yang membuat kalian jadi berbeda dari yang lain itu apa? Kita rehat 2 menitan ya. Saya kelelahan banget ini ngomongnya karena painkillernya udah mulai, kan saya harus minum pereda rasa sakit ya, painkiller ya. Dia dalam jangka waktu beberapa tuh kekuatannya menurun gitu. Jadi kita istirahat dulu 2 menit gitu atau 5 menit. Ini teman-teman coba pertimbangkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan selanjutnya adalah kira-kira what makes you different? Apa yang membuat kamu berbeda daripada yang lain? Gitu ya. Thank you. Kita istirahat dulu.
Baik, silahkan kepada sahabat dan sahabati untuk memikirkan apa kira-kira kelebihan yang ada dalam diri kita dibandingkan orang lain. Sembari menunggu beliau, kita manfaatkan sejenak, kita pikirkan ke dalam diri kita, apa sih yang membuat diri kita ini berbeda daripada orang lain? Sedikit mereview materi yang tadi disampaikan sembari sahabat dan sahabati menuliskan ataupun memikirkan kelebihan yang terdapat dalam dirinya. Saya ingin mereview terlebih dahulu. Sebagaimana tadi bahwasanya personal branding itu you are better, you are different, you are authentic. Better aja tidak perlu, akan tapi mesti different, berbeda. Dan berbeda pun tidak perlu, tapi harus authentic. Bukan tidak perlu, tapi tidak cukup. Tidak cukup menjadi terbaik, akan tetapi harus juga berbeda. Tidak cukup menjadi berbeda, akan tetapi mesti juga authentic. Sembari menunggu, silakan dipikirkan terlebih dahulu.
Baik, insya Allah sebentar lagi akan dilanjutkan kembali. Untuk itu, bagi sahabat dan sahabati yang sudah menemukan apa sih perbedaan diri kita dibandingkan orang lain, silakan dituliskan di kolom komentarnya agar mengetahui apakah sudah atau belum. Silakan bagi yang sudah mengetahui tulis sudah, dan yang belum tulis belum. Suaranya tapi kok nggak ada suaranya. Oh, kita masih dalam rehat sejenak ya. Nah. Kasih contoh Gus Firman katanya. Kasih contohnya gimana nih Kak Kiki? Contohnya misalkan saya itu dibanding orang lain, orangnya itu ngomongnya cadel. Cadel itu kan salah satu perbedaan dari orang lain. Meskipun banyak orang cadel, tapi misalkan dalam satu kelas kita cadel sendiri, nah pasti insya Allah kita akan lebih dikenal dengan orang lain. Mungkin begitu. Oh, ternyata masih belum ada yang menuliskan di kolom komentar. Atau bahkan belum menemukan apa sih perbedaan. Oh, dari segi prestasi, iya bisa juga. Misalkan, Gus Hakiki ini di kelasnya paling pintar bahasa Arabnya dan mulai lomba internasional. Mungkin itu salah satu yang membedakan dibandingkan orang lain. Oh, Kafani Uin katanya, aku sudah menemukan sepertinya. Masih ada kalimat yang membuat ragu-ragu ternyata. Masih ada sepertinya. Belum aku sudah menemukan, Kak. Masih ada sepertinya. Masih ragu-ragu ternyata. Ditambah hehe kayaknya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Silahkan untuk melanjutkan. Izin mengatakan Gus, 5 menit lagi kita sesi materinya. Dan akan dilanjutkan sesi pertanyaan atau bagaimana? Kayaknya kita nggak perlu ada sesi pertanyaan dulu ya untuk kali ini ya. Saya kayaknya agak benar-benar butuh istirahat nih. Jadi baik, Gus. Saya akan menyelesaikan 2 poin lagi. Nanti setelah 2 poin ini kayaknya kita istirahat dulu nih. Soalnya saya baru selesai kemarin habis-habisan jadi presidium sidang kongres. Nah, itu lumayan melelahkan buat sistem saraf saya yang belum benar-benar bekerja optimal. Baik, Gus. Terima kasih. Silakan kembali untuk melanjutkan materinya. Oke, aku mau tunjukin ini ya ke teman-teman semuanya. Jadi ini brand identity. Tapi ini juga bisa menjadi personal brand identity. Bisa juga untuk brand identity sebuah perusahaan atau sebuah kelompok gitu ya. Sebuah komunitas juga bisa. Pertama adalah vision. Vision ini visi ya. Ini ya. Vision itu kan visi ya. Sebenarnya visi besar kamu apa sih? Nah, orang tuh kadang ngelihat di situ. Orang kadang ngelihat misalnya gini, kalau saya ya secara pribadi ya di komunitas saya atau di ini, orang tuh tahu kalau visi besar saya adalah meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren, itu visi besar saya. Karena saya selalu menganggap bahwa diri saya adalah seorang pendidik gitu. I'm an educator gitu. Saya adalah seorang pendidik dan saya ngomong kalau saya pendidik di semua orang gitu. Dan saya punya visi besar, setiap anak-anak muda di Indonesia itu punya kesempatan untuk maju, punya kesempatan untuk bisa jadi pemimpin, punya kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu hari ini juga, saat ini juga dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, visi besar saya ini itu dilihat sama teman-teman saya, makanya kenapa saya masih dilibatkan dalam banyak aktivitas-aktivitas besar gitu ya. Misalnya Badan Perencanaan Bappenas itu ya, Badan Perencanaan Nasional menghubungi saya untuk bilangnya kita mau ada rapat untuk belanja masalah permasalahan-permasalahan di pondok pesantren dan solusi-solusinya gitu misalnya. Karena mereka tahu visi besar saya juga ke sana, jadi mereka mengundang saya. Atau contoh lain apa? BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya, BPIP itu
menghubungi saya juga sama untuk berdiskusi terkait gimana sih ke depan pembinaan ideologi Pancasila yang tepat buat anak-anak muda. Contoh lain apa? Badan Pengawas Pemilu menghubungi saya karena mereka tahu saya concern dan punya visi besar soal digitalisasi digitalisasi layanan lembaga negara. Karena saya di Siberkreasi juga tugasnya itu di Gerakan Nasional Literasi Digital, mereka menghubungi saya untuk itu. Artinya identitas brand kita itu sangat bergantung pada visi besar kita ke depan gimana. Makanya orang harus tahu. Kamu nggak boleh puas-puas sendiri gitu. Misalnya gini, Yusron, kamu punya mimpi apa? Mimpi itu nggak boleh kamu simpan sendiri dan kamu hanya sampaikan pada kekasihmu misalnya. Aku punya mimpi ini gitu. Semua orang tuh harus tahu mimpi besar kamu tuh apa. Kamu ada yang penting sih sebenarnya namanya Johari Window. Minggu depan saya minta istri saya menjelaskan ke teman-teman ya. Mungkin minggu depan saya minta istri saya untuk presentasi, terus ngejelasin secara psikologis ada yang namanya Johari Window. Johari Window tuh gimana sih kita bisa melihat diri kita, terus bagaimana orang lain bisa melihat diri kita juga gitu. Ada atau kalian bisa googling dulu soal Johari Window, nanti besok dijelasin lebih rigid sama istri saya. Minggu depan insya Allah saya minta dia untuk datang dulu setengah jam sebelum kita lanjutin diskusinya. Jadi visi besar itu nggak boleh kayak Rasulullah gini. Rasulullah punya visi besar kan waktu itu, yaitu membawa agama baru yang melanjutkan agama Ibrahim namanya Islam. Kalau saja orang nggak tahu visi besar itu, kalau saja Rasulullah tidak menyampaikan visi besar, gagasan besar itu, soal kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang jauh lebih baik gitu, alaman haji nubuah gitulah ya, atau di bawah hukum-hukum Allah dan sebagainya, mungkin sahabat-sahabat juga tidak akan bergabung bersama Rasulullah gitu. Tapi brand identity-nya Rasulullah sudah kebangun dulu, yang tadi soal autentisitas dan personality. Ini yang selanjutnya. Orang tuh tahu bagaimana autentisitasnya Rasulullah. Orang juga tahu gimana kepribadiannya. Rasulullah dapat gelar Al-Amin itu kan jauh sebelum kenabian kan ya. Sudah bisa sudah personality-nya itu sudah dianggap oke, ini manusia punya integritas nih. Misalnya mungkin orang selevel Abu Jahal atau ya ini kan satu di antara dua Umar yang Rasulullah harapkan masuk Islam gitu juga menyadari betul kalau secara personality brand identity-nya Nabi Muhammad itu udah kebangun. Allah tuh udah ngasih gelar Al-Amin sebelum kenabian gitu. Akhirnya pada saat Nabi Muhammad itu propose visi besar, orang nggak terlalu keberatan karena orang udah percaya secara personality Rasulullah ini orang yang bisa dipercaya. Kemudian komitmen. Ini juga bagian dari brand identity nih yang di bawah nih yang komitmen nih. Jadi kalau komitmen kaitannya sama kadang orang begini. Wah, komitmennya tinggi banget nih buat pondok pesantren. Dia jadi orang yang mau kita libatin buat urusan peningkatan kualitas pondok pesantren gitu. Komitmen dia tinggi banget nih di dakwah, dia emang harus di-support gitu. Komitmen dia tinggi banget nih sama isu-isu, misalnya topik-topik tertentu ya. Misalnya ada teman saya yang kajiannya soal manuskrip Islam, namanya Nur Ahmad ya, anak UIN Wali Songo. Dia udah bikin 2 buku yang kaitannya dia mempelajari maktutot gitulah. Manuskrip yang ada di Leiden, Belanda, yang ada di mana dia pelajari gitu. Orang tahu komitmen dia, jadi pas dia bikin buku tuh orang mau beli buku dia, orang mau support dia dan sebagainya. Jadi kadang sometimes people nggak melihat kita dari personality kita, nggak melihat dari visi kita, tapi dari komitmen kita. Kadang pemimpin tuh begitu loh. Kadang seorang terpilih jadi ketua organisasi itu karena jasanya, bukan karena kapasitasnya. Benar nggak? Jadi karena dia itu berjasa, maka ya kita beri gelar pahlawan, padahal secara kapasitas dia ini nggak pahlawan banget gitu, dia nggak keren-keren banget. Tapi karena dia itu komitmennya kelihatan tinggi banget untuk kepentingan organisasi, jadi kita pilih dia jadi pimpinan di organisasi gitu. Karena dalam organisasi begitu. Kemudian ini yang tadi differentiation, ada value added, ada tambahan nilai. Tambahan nilai apa sih nilai tambah dari produk ini? Misalnya gini, kalian misalnya mau beli smartphone, pilihannya adalah iPhone sama Xiaomi. Oke, kamu beli iPhone, kamu akan dapat kamera yang jauh lebih bagus gitu ya. Tapi kalau kamu beli Xiaomi, kamu punya sistem NFC misalnya. NFC itu bisa untuk nambah e-money misalnya gitu ya. Kalau kamu pakai iPhone, kamu nggak bisa isi e-money pakai iPhone kamu kan gitu ya. Kadang kan, nah yang membuat itu berbeda itu yang bikin orang jadi mau beli.
Apa yang membedakan satu produk dengan produk yang lain itu yang bikin orang mau beli. Sama manusia juga begitu. Apa yang membuat kamu lebih dipilih daripada yang lain untuk menjadi calon istrinya itu karena kadang ada sesuatu yang membedakan kamu dengan dia gitu. Laki-laki juga sama ya. Kenapa kamu ditolak terus? Karena mungkin kamu sama seperti buaya-buaya yang lain gitulah. Apa namanya? Digeneralisasi gitu, masuk ke situ karena kamu nggak beda gitu. Apa bedanya buaya Firman dengan buaya misalnya apa yang beda buaya Firman sama buaya Fahrul misalnya gitu ya. Keduanya sama-sama buaya, tapi yang membedakan satunya misalnya satunya buaya darat, satunya buaya laut. Oke, saya mau sama buaya laut aja lah gitu misalnya gitu ya. Itu yang bikin orang milih tuh kadang karena ada pembeda gitu, ada differentiation, ada pembeda antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah value. Value ini nilai. Orang kadang cocok sama kita karena kita punya value yang sama. Kalau kamu NU, kamu akan lebih suka sama Mubalik yang NU. Kalau kamu Muhammadiyah, kamu mungkin akan lebih suka dengan value-nya yang value-nya Muhammadiyah. Kalau kamu orang Sunda, kamu akan memilih A'agim. Kalau kamu orang Jawa, kamu akan milih Kiai siapa namanya? Gus Bahala misalnya, atau Kiai Anwar Zahid gitu, misalnya gitu ya. Artinya kadang orang milih juga karena kesamaan value itu. Gitu. Ada kesamaan value, ada kesamaan tata nilai. Jadi brand identitas kamu itu karena value yang kamu pegang itu. Contohnya siapa? Kalis Mardiasih. Dia terus-menerus ngomongin soal kesetaraan gender. Maka value yang dipegang dia itu yang membuat jadi brand dia gitu. Jadi kalau brandnya Kalis Mardiasih adalah soal kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan harus setara gitu, misalnya gitu ya. Berarti itu value. Nah, brand identity juga bisa pakainya value. Ada value apa yang kamu pegang gitu. Nah, itu yang bikin brand kamu. Contohnya siapa? Putri-putrinya Gus Dur misalnya. Kalau kamu ngomongin soal Mbak Anita Wahid itu, maka kamu akan ngomongin soal gerakan anti korupsi. Karena itu value yang dia pegang. Kalau kamu ngomong soal Alisa Wahid, anaknya Gus Dur yang lain, kamu akan ngomong kalau Alisa Wahid ini kaitannya sama keberagamaan, toleransi, dan sebagainya. Kalau kamu ngomong soal Inaya Wahid ini kaitannya sama sastra, kebudayaan. Kalau kamu ngomongin soal Yeni Wahid, maka kamu ngomongin soal politik dan sebagainya. Gitu, itu namanya value. Atau anaknya Kiai Quraisy Shihab ya. Quraisy Shihab kan kalau kamu ngomong Najila berarti value yang dipegang adalah pendidikan. Kalau Najwa Shihab yaitu kaitannya sama komunikasi, terus dunia digital, informasi dan sebagainya. Kalau kamu ngomongin soal Nashwa fokusnya di cariustad.com ya, ngomongin soal Islam di masyarakat urban dan sebagainya. Nah, itu value. Jadi brand identity ini kira-kira 6 poin ini juga bisa nih untuk kalian coba pikirin mulai dari sekarang gitu. Kamu tuh maunya orang lain berpikir kamu tuh punya value apa sih? Nilai apa sih yang lagi kamu perjuangin? Nah, itu penting banget kamu punya. Apa sih yang bikin kamu beda sama yang lain? Kepribadian kamu gimana sih bikin orang lain suka apa enggak gitu. Nah, itu penting banget juga dipahami. Jadi teman-teman tolong dipahami ini sehingga ke depan tuh enak banget. Ke depan tuh kamu gampang banget lah. Meningkatkan kualitas diri tuh gampang banget. Butuh komitmen aja, butuh semangat. Nah, yang terakhir, I wanna show you this one. Oke, mana nih? Clear all drawings. Terus? Nah, gimana caranya saya skip? Oh, oke. Saya mau ke slide selanjutnya gimana sih caranya? Kok ini bingung sih aku. Stop share dulu. Oke, kita share ulang. Saya baru sadar saya terlihat buluk banget hari ini ya. Saya nggak mandi tuh nggak dari pagi. Karena sungguh sangat lelah. Oh, yang tadi saya tunjukkan itu ternyata gambar. Makanya nggak bisa di share screen. Oke, sekarang yang terakhir, ini adalah alat bantu kamu untuk bisa memahami satu hal lain. Kamu akrab dengan istilah bisnis model kanvas nggak? Bisnis model kanvas tuh kayak bisnis plan. Kalau kamu mau mulai bisnis, maka kamu punya kanvas untuk kamu bikin rencana bisnis. Nah, rencana bisnis itu bisa diadaptasi untuk personal bisnis model kanvas.
Kelihatan nggak? Kelihatan ya di handphone kelihatan kan ya? Aku juga pakai HP kok. Oke. Ini namanya personal business model canvas. Kalau personalnya kamu hapus, kalau kamu hapus ini si personalnya, maka ini menjadi apa namanya bisnis model canvas sama. Tapi karena ini ada personal nih di sini nih ya. Jadi ini adalah model bisnis yang kamu buat untuk diri kamu, bukan untuk perusahaan, bukan untuk kelompok, bukan untuk komunitas, bukan untuk pabrik yang kamu punya, tapi untuk diri kamu. Karena gini, kalau kamu ditanya kelebihan kamu apa sih, kamu bisa jawab, ada berapa kelebihan saya, orang tua saya kaya misalnya gitu. Atau saya punya banyak teman-teman orang kaya, itu nggak ada masalah. Kelebihan kamu apa? Kelebihan saya dekat sama banyak orang gitu. Itu juga bagian dari kelebihan. Nah, kalau ini dipahami, nanti kamu bisa ngisi ini nih. Kamu tinggal cari aja bisnis model canvas, kamu ketik di Google, bisnis model canvas, kamu akan dapat ini. Tapi kamu ganti jadi personal bisnis model canvas. Nah, dalam menata hidup itu kamu harus berpikir, siapa sih yang bakal bantuin saya? Ini ya, who helps you nih. Who helps you itu siapa yang bakal bantuin kamu? Who helps you? Siapa yang bantuin kamu? What you do? Apa yang mau kamu lakukan? Saya contoh saya ya. What you do? Saya mau bikin pondok pesantren di Ambon. Saya emang dalam rencana mau bikin pondok pesantren di Ambon. Sudah ada tanahnya 20 hektar. Who helps you? Siapa yang akan membantu saya? Yang akan membantu saya adalah, ntar saya tulis di sini, misalnya satu alumni di Rosat Islamiyah, misalnya gitu ya. Terus 2 senior saya misalnya. 3 teman-teman saya dan sebagainya lah. Ini who helps you. Terus who you are and what you have. Kamu siapa sih? Lu siapa sih lu sebenarnya, Romzi? Mau sosokan bikin pesantren misalnya gitu. Saya adalah saat ini adalah direktur pondok pesantren. Jadi saya sudah pernah punya pengalaman itu. Ini yang kaitannya sama kita memahami diri kita siapa ya. Saya adalah seorang leader. Saya bisa membangun tim yang baik, kemudian bersama-sama membangun pondok pesantren di Ambon misalnya gini ya. Let's say di sini adalah Ambon. Gimana caranya? Ambon. Harusnya pakai teks aja ya. Susah begini. Oke lah, kamu anggap aja ini tulisannya Ambon. Nah, ternyata susah nulis pakai trackpad nih. Oke. Terus how you help? Gimana kamu, ini value provided ya. Aktivitasnya adalah kamu ingin melakukan penyediaan lembaga pendidikan di Ambon. How you help? Gimana sih kamu mau bantu orang tuh kayak gimana? Kamu mau bantu manusia-manusia di sana gimana sih? Ntar kamu jelasin di sini sebagai seorang pendidik, bantuan yang saya secara personal bisa berikan kepada masyarakat adalah pendidikan Islam. Jadi saya akan mengajarkan ke mereka tata cara sholat yang baik, tata cara ibadah yang baik. Mungkin ke depan lebih jauh saya akan mengajarkan mereka fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya. Itu value provided. Ini adalah nilai yang disediakan. Terus how you interact. Ini kan customer relationship. Bagaimana kamu membangun interaksi dengan customer kamu? Siapa sih customer saya? Customer saya adalah masyarakat di Ambon. Gimana sih saya bisa membangun interaksi dengan masyarakat di Ambon? Saya akan silaturahmi ke rumah-rumah mereka, saya akan melakukan pendekatan ke pimpinan-pimpinan suku, saya akan berkunjung ke banyak masjid-masjid di sana untuk memberikan pengumuman ke jamaah-jamaah dan sebagainya. Ini bagaimana interaksi? Ini saya sudah lakukan ya, karena saya udah bikin setidaknya 3 pondok pesantren lah di Lampung, di Kalimantan gitu. Dan saya melakukan hal ini juga. Terus channels, ini sedikit lagi ya. How they know you and how you deliver. Bagaimana cara mereka mengetahui kamu dan bagaimana kamu menyampaikan itu. Karena saya mau bikin pesantren, ya tadi saya bilang, saya akan pergi ke masjid, saya akan meminta waktu kepada DKM masjid untuk menyampaikan sesuatu sebelum sholat Jumat misalnya. Saya lakukan itu di Lampung dan ternyata efektif. Kamu bayangin saya waktu berangkat ke Lampung itu waktu itu umur saya berapa? 23 atau 24 tahun gitu. Pertama kali saya bikin pesantren sendiri. Itu saya cuma ditransfer sama Abuya 15 juta. Orang tua saya cuma kasih duit saya 15 juta. Saya harus bikin 3 lokal asrama dengan harga 145 juta. Itu saya datang ke masjid, terus saya sambutan sebelum sholat Jumat. Dan
setelah sholat Jumat malamnya kita rapat itu udah terkumpul 130 juta untuk pembangunan. Artinya ini kan channels itu artinya media ya. Media apa sih yang kamu gunakan agar orang tahu apa yang kamu mau lakukan dan bagaimana kamu melakukan itu. Nah, ini customers. Who you help, ini customer nih. Siapa sih yang mau kamu bantu? Kalau kamu targetnya adalah misalnya jadi influencer di sosial media, targetnya adalah Gen Z misalnya gitu ya. Maka kamu tulis di sini, yang saya mau bantu adalah Gen Z, saya mau dakwah ke Gen Z. Atau saya mau menjadi lebih berpengaruh ke Gen Z. Jadi apa sih yang harus kamu lakukan untuk lebih berpengaruh ke Gen Z? Nah, ini cost. Ada cost, lihat yang di bawah kiri ya. Terus sama ada revenue and benefits. Jadi kalau cost itu kalau dalam bahasa bisnisnya adalah ini pengeluaran kamu, ini pendapatan kamu. Revenue itu pendapatan, cost itu pengeluaran. Kamu bakal keluarin apa untuk bisa bikin pesantren di Ambon? Oh, berarti saya harus korban waktu. Saya udah nggak bisa di Jakarta lagi, saya harus pindah. Saya harus korban biaya juga. Uang jajan saya mungkin harus saya pakai untuk produk ini gitu. Nah, nanti what you get, apa yang kamu dapatkan. Karena kamu mau bikin pesantren, yang kamu dapatkan adalah apa? Misalnya, ya yang kamu dapatkan adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala misalnya ya, kalau karena ini soal pesantren, yang kita dapatkan juga kenyamanan hidup karena saya merasa nyaman kalau berada di pondok pesantren. Yang saya dapatkan adalah kebahagiaan karena saya masih bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah, ini bisnis model Canvas nih kamu coba kamu terapin gitu kalau kamu mau melakukan sesuatu sebagai seorang anak muda, kamu mau mencoba melakukan sesuatu, kamu starting point-nya adalah dengan personal business model Canvas ini. Yang mau kamu lakuin apa sih nih, yang what you do ini loh. Kamu mau ngapain sih? Misalnya gini, ini kan kelas influencer nih. Kelas influencer kan maksudnya biar kita bisa jauh lebih berpengaruh ke orang lain kan. Nah, maka kamu harus tahu dulu, kamu mau ngapain sih? Jadi, karena kamu mau ngapain, karena pertanyaan itu kamu mau ngapain, kamu jadi tahu, oke, saya mau menjadi lebih berpengaruh karena saya punya target ini nih, gitu. Di key activities ini loh. Aktivitas kunci ini key activities. Nah, ini mau jadi PR nih. Kalau menurutku jadi PR ya buat teman-teman ya. Sekalian juga buat tes nih, kalau hari ini yang datang 50 orang, kita mau tahu minggu depan yang datang berapa kalau ada PR-nya gitu ya. Saya mau kalian, this is for you, right? Ini untuk diri kalian lah, bukan untuk saya. I don't really know who you are gitu. Saya belum tahu kalian siapa dan saya nggak tahu kamu mau ngapain. Jadi kamu cari bisnis model Canvas, tapi kamu ganti jadi personal model Canvas, personal business model Canvas, terus kamu ngisi ke depan tuh kamu mau ngapain sih? Kira-kira orang yang bantuin kamu siapa? Value added-nya apa sih? Kelebihan dari produk yang kamu mau bikin apa sih gitu? Value provided itu yang tadi ya, kalau kita ngomongin apa sih perbedaannya kalau kita mau beli nih, yang membedakan antara satu produk dengan produk lain adalah value nih. Yang ini nih, gengs, yang warna ungu nih. Yang membedakan antara satu produk dengan produk lain adalah di value provided. Semua bisnis itu pasti pakai bisnis model plan begini. Semua bisnis. Apa yang bedain Gojek sama Grab? Grab itu ngasih banyak banget voucher-voucher gratis, misalnya. Nah, itu value provided. Apa yang bedain Gojek sama Grab? Grab itu perusahaan multinasional, sementara Gojek itu perusahaan asli Indonesia. Nah, itu value provided. Nah, kamu juga harus punya nih value ini nih. Apa sih value kamu yang kamu pegang yang mungkin bedain kamu dengan yang lain gitu. Misalnya gini, kenapa sih orang harus bantu kamu bikin pesantren di Ambon? Karena Indonesia Timur itu rawan banget konflik antar agama. Harus hadir di sana lembaga yang menyiapkan pendidikan yang membangun kehidupan beragama yang jauh lebih baik. Nah, itu value lebih kuat daripada saya mau bikin pesantren di Kebumen. Kenapa Rom kamu bikin pesantren di Kebumen? Kan di sana ada pesantren banyak. Saya pasti nggak punya jawaban lain gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang soal value provided. So, ini jadi PR ya. Saya mau tanya nih teman-teman, oke nggak nih kalau saya ngasih PR? Maul, Indah, Siti, Nyimas.
Kamu tolong. Rafani oke Gus katanya. Oke. Naila, wah. Oh Naila belum. Indah boleh. Oke, thank you. Jadi ini PR buat kalian. Coba kalian bikin personal business model Canvas. Nanti kalau ada yang percaya diri dikasih ke ininya dulu, dikasih ke apa namanya? Dikasih ke moderator, besok ke operator. Jadi sebelum kita mulai, kita akan mendiskusikan itu dulu. Jadi masing-masing dari kalian, coba kalian membayangkan kalian mau melakukan apa dan ke depan mau ngapain gitu ya. Kita akan pilih 3 orang untuk presentasi begitu ya, Mas Firman ya. Siap Gus, Jadi, siap insya Allah. Minggu depan, ini kan bagian dari personal branding kan. Sebelum membangun brand kita harus tahu dulu kita mau ngapain gitu. Jadi jadi kita bisa lebih jelas kita nanti ke depan kayak gimana. Yusron, kamu belum bilang oke atau siap atau boleh? Saya curiga wajah-wajah nggak ngerjain PR ini. Oke? Siapa nih wajah-wajah? Wajah-wajah ngerjain PR nih. Ibnu Solah nih pasti ngerjain PR. Hakiki pasti ngerjain PR. Ulama kok nggak ngerjain PR. Hakiki pasti ngerjain PR. Rian wajah ngerjain PR tapi sejam sebelum kegiatan. Maghrib baru inget. Fahrul dari rambutnya sepertinya dia ngerjain PR. Dia akan ngerjakan PR. Jadi ini PR-nya buat minggu depan, kalian coba bikin personal business model Canvas. Ini bukunya tebal banget, saya punya bukunya Business Model You. Istri saya sih yang punya, mana ya? Mana ya? Ada bukunya, lupa lah saya di mana. Udah pokoknya kamu bikin bisnis model Canvas, terus bikinnya yang digital aja ya, jadi kamu udah ketik di sini gitu. Kira-kira itu nanti 3 orang kita minta presentasi sebelum besok ya. Oke, bentar loh. Kita gimana sih caranya bisa remote control? Saya kok nggak tahu gimana caranya. Oke, kita stop share dulu. Aduh. Nah, kita kan masih ada 2 pertemuan lagi ya. Masih ada 2 pertemuan lagi. Nah, minggu depan itu kita akan ngomongin soal cognitive skill sama digital skill, kayaknya kita bakal kunci di situ ya. Di 2 pertemuan ke depan adalah ini nih, cognitive skill sama digital skill. Digital skill juga teman-teman penting banget sih. Jadi makanya minggu depan saya berharap sih bisa menghadirkan istri saya lah. Jadi Rini suruh ngomong secara pandangan psikologis gimana sih seseorang bisa lebih influential gitu. Termasuk yang tadi ya, menjelaskan soal Johari Window sama ngajarin kalian soal flexibility of thinking gitu. Gimana sih cognitive skill-nya bisa kuat, punya kemampuan berpikir fleksibel yang lebih baik. Kira-kira begitu. Saya mohon maaf atas kekurangan, saya jadi kayak kurang antusias gitu. Padahal bukan kurang antusias, ngomongnya saya harus berhati-hati di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kayaknya minggu ini kita nggak perlu ada tanya jawab dulu. Karena kemarin saya udah menghabiskan waktu tanya jawab banyak banget sama waktu saya jadi presidium sidang kongres itu. Dan saya berharap teman-teman semuanya selalu sehat dan jangan lupa soal gigi. Saya jadi duta gigi nih sekarang. Kamu kalau gigi gigi bungsu kamu itu terlambat tumbuh, kamu coba cek tumbuhnya itu vertikal atau horizontal. Karena kalau horizontal dia akan nabrak struktur gigi yang lain.
Ki, kamu udah tumbuh belum? Hakiki udah tumbuh belum giginya? Gigi bungsu? Belum ya? Biasanya tuh masih kecil gitu, masih tertanam di dalam. Jadi lama-lama gede, terus nanti dia membelah gusi kamu, baru kelihatan. Terus kalau udah terlambat, dia akan menabrak struktur gigi yang lain. Jadi tolong kamu periksa-periksa soal gigi itu. Kata orang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Enggak, aku mendingan sakit hati deh. Tinggal nonton YouTube yang lucu-lucu, sakit hatinya hilang. Sakit gigi itu nggak bisa, kamu nonton YouTube aja nggak bisa mengurangi rasa sakit itu. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman semuanya. Mohon maaf nih atas kekurangannya. Saya sungguh mengapresiasi sudah di pertemuan ketiga, tapi jumlah tingkat kehadiran masih sangat tinggi. Mudah-mudahan sih kita bisa ketemu ya secara langsung gitu dalam waktu yang lebih cepat. Saya udah dapat jadwal vaksin, nanti once saya udah vaksin kita udah bebas sih ketemu-ketemu gitu. Ya nggak bebas sih, tapi ya setidaknya lebih tenang lah gitu pas pertemuan. Selalu jaga kesehatan, pakai masker, dan saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, terima kasih kepada Gus Romzi yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Sebelum saya menutup pertemuan kelas ketiga kita pada malam hari ini, saya izin mereview terlebih dahulu. Bahwasanya pertama tadi ada poin ulama itu mesti bisa universal language, kemudian kedua kita harus mampu melatih cara bicara kita agar tidak terpleset. Misalkan tadi buaya, biawak, buayan itu sering diulang-ulang dalam sehari-hari. Kemudian ketiga itu adalah halo effect ataupun first impression, bagaimana kesan pertama kita terhadap orang lain. Kemudian poin keempat ada 3 poin personal branding itu, ada self knowing, tahu siapa diri kita, kemudian self understanding, memahami diri kita, baik itu memahami kekurangan ataupun kelebihannya. Kemudian self uniqueness, apa sih yang ngebuat kita berbeda daripada orang lain. Kemudian ada poin juga, tidak cukup untuk menjadi baik, tapi mesti berbeda. Tidak cukup untuk berbeda, tapi mesti atentif. Kemudian juga saya mengingatkan bahwasanya insya Allah di minggu depan tanggal 20 akan diadakan kembali kelas keempat kita, kelas influencer tanggal 20 Februari. Dan bagi para partisipan yang belum mengisi form absensi, agar berkenan untuk mengisi form absensinya. Kemudian jangan lupa tugasnya membuat bisnis model kanvas. Mungkin saya Firman Fatur Rahman selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam diri saya pribadi. Baik, sebelum itu kita terlebih dahulu doakan Gus Romzi, beliau sedang tidak sehat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan kembali, sehat walafiat, dan senantiasa bisa memberikan ilmu dengan penuh semangat kembali. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Saya Firman Fatur Rahman pamit undur diri. Apabila banyak kebenaran yang keluar dalam ucapan saya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari setan, saya hanyalah korban. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mari kita terlebih dahulu meng-on-kan kamera, kita selfie terlebih dahulu. Salam. Ya Gus. Ibnu, kamu di mana, Nu? Gelap banget, Nu, itu. Kayak di kuburan, Ibnu. Di kamar, Gus. Gelap-gelapan gitu, Nu. Oke. Thank you ya, gengs. Aku pamit dulu ya. Yap, Gus. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.